Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kita pesantren virtual Pondok Salat. Ya, kita ini sudah sampai tingkat pemantapan 1 sudah setahun lebih ya. Setiap Sabtu malam Ahad jam 20 sampai 21. Oke. Nah, kemudian insya Allah nanti ke depan mohon doanya kita akan dirikan pesantren faktual. Jadi ada tempatnya, ada lokasinya dan nginap begitu. Nah, kalau ini nanti berbayar karena ada makannya, ada yang macam-macamnya. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Oke, taib. Nah, hidup itu adalah pilihan, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Kita ini mengaji waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, jadi thalabul ilmi ini memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Baik thalabul ilmi lewat Zoom online atau offline, datang ke majelis taklim. Nah, rajin-rajinlah kita. Tapi majelis taklim itu majelis yang dibacakan padanya Quran dan Sunnah ditambah dengan penjelasan para alim ulama. Karena ada juga majelis ghibah, majelis ngerumpi. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Nah, sekarang kita kembali kepada tema besar kita, yaitu menggapai sholat khusyuk. Sebelum sholat, pada saat sholat, setelah sholat. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Nah, pada pertemuan kali ini masih kita membahas tentang iman, ya, masih membahas tentang iman. Bagaimana supaya bisa khusyuk, maka iman kita harus kita benahi dulu. Ini dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Artinya keyakinannya mendalam. Kalau mau mendapatkan khusyuk dalam sholat, kita harus betul-betul keyakinan kita itu, iman kita itu mendalam, betul-betul berisi dia. Oke. Nah, makanya tema kita pada bagian ke-14 ini adalah mengenal apa saja kitab-kitab suci itu. Yaitu rukun iman yang ketiga. Rukun iman pertama mengenal Allah. Rukun iman kedua itu mengenal malaikat-malaikat Allah pada pekan kemarin. Nah, sekarang kita ini mengenal apa saja kitab suci yang Allah turunkan itu. Oke, ini akan kita dalami insyaallah. Baik, ini sebagai gambaran wawasan berpikir kita bahwa Islam itu kandungannya ada 4 sebetulnya. Yang keempat itu tanda-tanda hari kiamat. Itu nanti ada babnya khusus. Tapi yang 3 inilah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa itu al-Islam, apa itu al-iman, apa itu al-ihsan. Nah, al-Islam itu turunannya adalah ilmu fikih.
yaitu bagaimana supaya kita tahu cara menyembah, hukum halal haram, pahala dosa, itu ilmu fikih. Ya. Nah, bisa disebut sebagai kulitnya, luarnya. Kemudian al-iman. Ini adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Ini sadar siapa yang disembah. Ini bisa dikatakan isi dia, isinya. Kemudian al-ihsan, ini ilmu ma'rifat, sadar siapa yang menyembah. Turunannya namanya rasa. Jadi kulit, isi, rasa digabung menjadi kulit membungkus isi, dan isi menyimpan rasa. Ya, isi mengandung rasa atau menyimpan rasa. Nah, seperti buah durian, ada kulit durian, ada isi durian. Nah, kan kita baru lihat kulit sama isi. Rasanya bagaimana? Harus dicoba, baru bisa berasa. Begitulah ibadah, terutama sholat. Kalau kita nanti belajar fikih tentang sholat, itu ilmu kulitnya, luarnya. Nah, ini akidah, iman, tauhid, ilmu isinya. Baru nanti ihsan, ilmu rasanya. Jadi sholat itu akan hampa kalau dia nggak ada isinya, nggak ada akidahnya, nggak ada imannya, nggak ngerti iman, nggak ngerti akidah. Maka sholatnya hampa dia, karena nggak ada isi. Ya, nggak ada isi dia. Hampa, apalagi rasa. Makanya kita mulai dari isinya ini, dari iman ini. Oke, taib. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini kita akan kaji. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi rukun iman ke-6, rukun iman itu ada 6, ini dia. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang itu berkata lagi, beritahu kepada aku tentang iman. Beliau menjawab, Anda beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya. Ini kitab-kitabnya ini. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, apa saja itu harus kita ketahui. Ya. Nah, makanya mari kita mengenal kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada rasul-rasul penerimanya. Apa saja itu dan siapa saja yang menerima. Oke. Nah, jadi oleh karena itu kita akan mengkaji ini tentang kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Baik, nah kita lihat di sini, ya. Jumlah suhuf dan kitab yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul itu sebanyak 104 buah. Suhuf ditambah 4 kitab. Jadi ada 104 buah. Tuh. Ada 104 buah kitab. Ya. Ada 104 buah kitab. Suhuf dan kitab maksud saya. Ada 104 buah. Mari kita lihat. Ya. Dari suhuf dan kitab tersebut, 50 suhuf diberikan kepada Nabi Sis, yang merupakan putra Nabi Adam dan ditunjuk sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Sis. Nah, kemudian selanjutnya, ya, oke, kita lihat dulu ini. Ini dulu Pak Firdaus di apa namanya itu, di suaranya di nonaktifkan dulu suaranya itu biar nggak mengganggu yang lain. Oke, ya, di nonaktifkan dulu suaranya Pak Firdaus, silakan. Yang kedua, selanjutnya Allah menurunkan 30 suhuf kepada Nabi Idris. 30 suhuf. Udah berapa? Udah 80. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, 10 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berapa itu? 90. Kemudian 10 suhuf diserahkan kepada Nabi Musa. Ya, sebelum nanti diberikan kitab Taurat. Jadi sebelum diberikan kitab Taurat, Nabi Musa itu dikasih 10 suhuf dulu. Nah, maka jumlahnya itu adalah 104 nanti totalnya. Oke. Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur.
Nabi Isa menerima kitab Injil. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Selain itu ada Nabi yang hanya menerima suhuf atau lembaran-lembaran wahyu dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, oleh karena itu seorang ulama, Wahab bin Munabbih, seorang ulama dari kalangan Yahudi yang memeluk Islam, ini zaman para sahabat dulu setelah wafatnya Nabi, menyebutkan bahwa dia pernah membaca 70 suhuf. Nah, dan kitab yang diturunkan Allah. Ini ulama Yahudi, masuk Islam akhirnya dia. Oke. Nah, kemudian perbedaan suhuf dan kitab. Ya, kepada Pak Firdaus tolong di mute dulu itu, di mute. Pak Firdaus tolong di mute suaranya. Ya, tolong di mute Pak, tolong di mute suaranya. Nah, ya cukup, terima kasih. Baik, nah, suhuf adalah lembaran wahyu yang tidak disusun menjadi sebuah kitab. Sedangkan kitab adalah kumpulan wahyu yang tersusun rapi. Oke ya. Jadi kalau suhuf itu lembaran-lembaran tapi bukan berupa kitab. Kalau kita sekarang mungkin makalah begitu ya. Kalau kitab itu sekarang ini mungkin buku. Nah, jadi kalau suhuf itu ya adalah lembaran-lembaran. Oke. Nah, kemudian suhuf berisi ajaran, pengarahan, pengajaran, dan peringatan dari Allah untuk manusia. Nah, itu. Kemudian selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Tuh. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat, ya, kesesatan yang sangat jauh. Nah, jadi ini dalil bahwa kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik, juga firman Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Yang terjemahnya begini. Rasul atau Nabi Muhammad itu beriman kepada apa yang Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Jadi di zaman Nabi dulu, ya di zaman Nabi dulu, itu banyak orang Yahudi Nasrani itu tidak beriman kepada Quran. Nggak percaya mereka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari Yahudi, bukan dari Nasrani, tapi dari Arab Quraisy. Nah, padahal Quran itu menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu itu dijelaskan dalam Quran dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian kita masuk kepada kitab Taurat. Taurat itu bahasa Arab. Bahasa Ibrani adalah Torah. Artinya, Taurat itu artinya hukum atau ajaran atau petunjuk. Itu arti Taurat. Hukum, ajaran atau petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Musa sekitar abad 12 sebelum Masehi. Nah, ini yang tercatat ya, yang wajib kita imani itu 4 kitab ini. Berupa kitab dia, bukan suhuf. Jadi yang kita kaji sekarang kitabnya. Nah, kemudian Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ini ayatnya ya. Inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara Yahudi. Demikian pula para nabi, para rabi dan ulama-ulama, mereka juga memberi utusan. Sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitab
kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan sesuatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi berdasarkan ayat ini ya, bahwa Al-Quran telah menjelaskan bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa waktu itu. Jadi Quran menjelaskan adanya Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Baik. Nah, kemudian Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat. Udah ada tertulis, nabinya belum lahir. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa tulis baca, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi 12 abad sebelum Masehi, nama Nabi Muhammad itu sudah tertulis di Taurat. Sudah tertulis di Taurat Nabi Muhammad. Namanya Nabil Ummi. Nabi yang ummi, itu Nabi Muhammad, sudah tertulis dalam Taurat. Ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, jauh 12 abad sebelum Masehi. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian bahkan sifat umat Nabi Muhammad pun disebutkan dalam Taurat. Nih, misalnya kita lihat ini. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak bekas-bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Injil. Jadi umat Nabi Muhammad itu sudah dicatat juga dalam Taurat dan Injil. Masya Allah. Jadi luar biasa ya, Al-Quran ini dengan Taurat itu sudah nyambung. Padahal Taurat itu turunnya 12 abad sebelum Masehi. Jadi sifat umat Nabi Muhammad yang akan datang itu udah ada tertulis dalam Taurat, dalam Injil. Oke. Nah, Taurat menjelaskan akan kebenaran Al-Quran. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, ini orang Yahudi Nasrani ketika itu di Mekah, di Madinah, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua penyihir dan saling bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak percaya masing-masing mereka itu. Jadi umat Nabi Musa dulu banyak yang ingkar. Padahal ya, umat Nabi Musa dulu dalam kitab Taurat itu sudah jelaskan akan adanya nanti Al-Quran. Jadi mereka nggak mau nerima Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari Yahudi, bukan dari Nasrani. Yang kedua sekarang, kitab Zabur. Zabur itu artinya lagu atau musik, ya, lagu atau musik atau syair-syair. Itu Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi kitab Zabur ini diturunkan Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Kalau Taurat tadi 12, jadi sekarang abad 10. Di tanah Kan'an. Pada saat itu Nabi Daud tengah bertahta sebagai raja Bani Israel. Nah, Zabur berisi kumpulan mazmur atau nyanyian rohani yang suci dan ditulis dalam bahasa Kibti. Kitab ini juga dikenal sebagai kitab mazmur dan berisi 150 nyanyian yang menggambarkan pengalaman Nabi Daud, termasuk pengakuan dosa, pengampunan, kemenangan, dan kemuliaan. Isinya nyanyian, bait doa syair. Ya. Nabi Daud adalah nabi yang amat taat kepada Allah SWT. Semasa hidupnya ia gemar berpuasa dan bertasbih kepada Allah. Bahkan ia dikaruniai suara yang merdu. Saat ia bertasbih dengan suara indahnya itu, gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Bahkan daun sedang jatuh itu berhenti daunnya karena mendengarkan merdunya nyanyian atau tasbihnya Nabi Daud ketika membacakan kitab Zabur itu. Nah, kemudian Zabur ini diturunkan Nabi Daud berdasarkan firman Allah, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd wa atayna Dauda zabura.
Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur itu kepada Nabi Daud. Jadi ini Quran menyatakan bahwa Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga sekarang, kitab Injil. Injil artinya kabar baik. Injil artinya kabar baik. Diturunkan kepada Nabi Isa pada awal abad pertama Masehi. Ya, jadi Injil itu diturunkan di Palestina dan ditulis dengan bahasa Ibrani. Kitab ini menjadi pegangan bagi kaum Nasara, pengikut Nabi Isa. Nah, kandungannya adalah mengenai perintah untuk percaya kepada Allah serta menghapus beberapa hukum yang ada di dalam Alkitab Taurat karena tidak sesuai lagi dengan kondisi umat pada zaman Nabi Isa. Taurat Zabur itu dihapus, yang tidak sesuai lagi. Makanya Allah berfirman, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi Nabi Isa ini menerima kitab Injil. Tetapi dari Taurat, Zabur, Injil itu semua sudah diangkat oleh Allah, sudah hilang. Tidak ada lagi yang asli. Kalaupun ada yang mengatakan ini kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu bukan Injil lagi, bukan Taurat lagi, bukan Zabur lagi. Sudah palsu. Nah, seperti itu. Demikian disebutkan dalam beberapa riwayat atau keterangan para alim ulama. Injil sekarang itu bukan Injil, tapi Bible itu. Karena udah campur tangan manusia. Oke, nah jadi dulu itu kitab Zabur yang asli, Injil atau suhuf-suhuf yang asli, itu sih kalau dikatakan itu seperti kitab sakti mandraguna. Ya, kayak misalnya ada dulu kalau kita lihat film-film kolosal itu kan ada kitab ilmu pedang atau kitab apalah begitu, sakti mandraguna. Nah, di sana ada penumpangnya, ada jinnya, ada khodamnya. Nah, kitab-kitab suhuf-suhuf yang Allah turunkan itu lebih sakti, tapi itu sudah diangkat semua. Tinggal satu yang murni, yaitu yang keempat, Al-Quranul Karim. Nah, ini yang akan kita lihat. Al-Quran ini yang sampai sekarang masih original. Ini yang akan kita lihat. Maka jadilah kita menjadi pencinta Al-Quran. Inilah kitab yang sampai sekarang asli, murni, sakti mandraguna. Luar biasa Al-Quran ini. Makanya mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Ini mukjizat yang paling besar, paling utama. Nah, ini harus kita yakinkan. Kalau kitab yang 3 tadi, suhuf-suhuf sudah diangkat semua, sudah hilang semua. Nggak ada lagi yang asli. Sudah diangkat semua. Nah, sekarang yang satu-satunya asli adalah kitab suci kita, kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ini akan kita dalami sedikit. Oke. Tapi sekarang kita lihat kondisi umat. Lebih rajin baca WA, baca buku, ketimbang baca Quran. Inilah kondisi kita sekarang. Oke. Nah, makanya apa sih Al-Quran itu? Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran, qoro'a, bacaan. Oke. Secara istilah syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril yang bersifat mukjizat yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Nih, jadi seperti itu pengertian Al-Quran. Jadi betul-betul kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Nah, sebagian ya itu disuruh ditulis di pelepah-pelepah, di mushaf-mushaf, kulit-kulit binatang, lalu nanti disatukan pada mushaf Utsman bin Affan. Tapi hafalannya sudah ada para sahabat dan sebagainya. Pertama kali turun Al-Quran itu di Gua Hira, yaitu tahun 571 Masehi. Ini ayatnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Nah, itu
Jadi pertama kali turun itu di Gua Hiro. Rasulullah bertahanus di sana, ya, menyepi diri selama 3 tahun kurang lebih. Sering Nabi ke sana. Kadang-kadang bawa bekal nginep berapa hari, ntar pulang lagi begitu. Di Gua Hiro. Tuh, kalau kita mengadakan umroh ke Mekah, ya, itu di Mekah itu nanti di sana ada itu. Ada guide yang bisa bawa ke sana, cuman yang masih muda-muda yang kuat, insya Allah. Kalau yang sudah senior, ya sebaiknya janganlah. Itu di atas itu, di sekitar kota Mekah itu, yang di lengkere merah itu menghadap ke Ka'bah, dia. Menghadap ke Ka'bah. Disitulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Jadi waktu itu dibawakanlah kitab Al-Quran, dituliskan dalam kain sutra merah, dibuka, Iqra, baca Muhammad, baca. Aku nggak bisa baca. Nah begitu kan disebutkan dalam riwayat. Ma'ana biqari. Karena nggak bisa baca, diangkatlah ke langit pertama. Dari sana diturunkan berangsur-angsur. Diturunkan berangsur-angsur berupa bacaan. Nah itu. Jadi ada tulisannya dia. Ada tulisannya. Kemudian setelah sempurna semua dibawa lagi ke Sidratul Muntaha. Jadi ada tulisannya dia. Ditulis di dalam kain sutra merah tebal, banyak, penuh. Oke. Nah, kemudian terakhirnya turun ayat Al-Quran itu adalah di Padang Arafah. Ini di ayatnya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah surah Al-Maidah ayat 3. Jadi ini turun di Padang Arafah ketika Nabi melaksanakan haji wada. Di Padang Arafah ketika Nabi melaksanakan haji wada, turun ayat ini sekitar tahun 595 Masehi. Jadi tercatat dalam sejarah, ya. Jadi pertama tadi Taurat abad 12 sebelum Masehi, kitab Zabur abad 10 sebelum Masehi, kitab Injil abad 1 Masehi, kitab Taurat abad ke-6, 571 Masehi. Masuk abad ke-6 dia. Masuk abad ke-5, masuk ke-6 maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsi dan kedudukan Al-Qur'an. 1. Sebagai petunjuk dan pembeda. Jadi Allah berfirman, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Jadi sebagai hudan dan furqan dan bayyinah. Petunjuk, ya, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran. Oke, nah kemudian ini fungsi pertama Al-Quran itu, petunjuk dan pembeda. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi sebagai obat apa? Obat penyakit kolbu. Ya, obat batin, obat kolbu, obat jiwa. Kalau dibaca, direnungi dan diamalkan. Juga sebagai rahmat. Rahmat itu gabungan antara Rahman dan Rahimnya Allah, digabung jadi rahmat. Nah, makanya kalau kita mendengarkan baca Quran, dengarkanlah, kamu akan mendapat rahmat. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, obat penyakit jasmani bisa Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, ya, sebagaimana satu penelitian, suara tilawah melayang ke udara, masuk ke telinga dan diserap oleh tubuh, lalu masuk ke sel-sel tubuh dan memberi rangsangan positif pada sel-sel tubuh. Jadi kalau kita baca Quran itu, keluar lafaznya sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka itu dia, suara itu, getaran itu masuk dia ke dalam pendengaran, masuk ke sel-sel tubuh. Maka dia menjadi positif, menjadi sehat. Obat. Nah, dengan mendengarkannya dapat membuat sel tubuh kita melawan segala macam penyakit dalam tubuh kita, dan kemudian menyembuhkan. Makanya itu ruqyah. Bisa jadi ruqyah penyakit jasmani, juga bisa menjadi ruqyah penyakit rohani.
atau bahkan ruqyah penyakit yang tempelan jin dan setan. Kalau dibaca dia oleh orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas. Nah, inilah hasil penelitian seorang profesor, Dr. Victor Aaron PhD USA. Nah, jadi dari Amerika ini. Dia teliti itu bacaan-bacaan itu. Ternyata gelombang suara itu dari bacaan itu menghasilkan gelombang suara yang masuk ke dalam tubuh kita. Luar biasa. Nah, kemudian 3, Al-Quran itu sebagai pembawa berita gembira dan ancaman sekaligus. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi pembawa berita gembira bagi orang beriman, pembawa berita azab bagi orang-orang yang kafir. Silakan pilih yang mana dia. Oke, kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang keempat, Al-Quran sebagai rujukan dia. Hai orang yang beriman, taatinlah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu apapun, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kamu beriman kepada hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau ada perbantahan di dalam kehidupan ini, cepat-cepat mana dalil Qur'annya, mana dalil hadisnya, itu yang benar. Bukan mana kitab kuningnya, mana pendapat ulamanya, bukan. Tapi kembalikan kepada Qur'an dan Sunnah. Ini dalil, ya. Dalilnya seperti itu. Sumber rujukan penafsiran Al-Quran. Semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah, Allah dan Rasul. Tuh. Yang keempat, yang kelima sekarang kita lihat. Penambah keimanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi Quran itu dibaca, itu bisa nambah iman. Baik kita yang membaca atau orang yang membaca kita dengar. Ini luar biasanya Al-Quran ini. Menambah keimanan. Makanya baca Quran itu adalah makanan rohani. Makanan jiwa kita. Oke, baik. Kemudian yang keenam, menjadi pemisah antara muslim dan kafir. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun bil akhirati hijaban masturo. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami akan adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Jadi kalau kita baca Quran itu kita didindingin, ditamengin gitu, dilindungin kita dengan Quran itu dari kejahatan-kejahatan orang-orang kafir dan sebagainya. Ini luar biasanya Al-Quran. Nah, yang ketujuh, kualitas orang membaca Al-Quran. Ini kita lihat ini. Yang mana kita ya? Dari Abu Musa al-Ash'ari, hadis ini riwayat Imam Tirmizi, ia berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Nah, ini barangkali bisa dikatakan buah apa ya? Jeruk lah, katakanlah jeruk Medan yang wangi gitu ya kalau kita cium. Atau buah yang lain yang wangi enak. Itu orang beriman yang rajin baca Quran. Sedangkan perumpamaan orang beriman namun tidak rajin baca Quran itu seperti buah kurma. Jadi ada orang beriman jarang baca Quran, itu kayak buah-buah kurma. Enak sih, tidak ada baunya namun rasanya manis. Apalagi kurma ajwa misalnya. Tuh, kedua. Dan yang ketiga, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, sejenis tanaman yang harumnya, ada harumnya tapi pahit rasanya. Wangi dia tapi pahit dimakan. Itu orang munafik kalau baca Quran. Dan yang keempat, perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran itu seperti buah brotowali, yaitu baunya busuk dan rasanya pahit. Ya mungkin buah pace begitu. Nah ini, makanya kita yang mana ini? Nah, mungkin kita antara buah yang harum tadi atau buah korma. Kadang-kadang itulah dua-dua itu kita. Bolak-balik. Asalkan jangan seperti raihanah atau brotowali. Jangan. Na'udzubillah, itu orang munafik. Ya, ini ya. Ini sahabat-sahabat sekalian. Baik, wallahu a'lam bishawab.
kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.